Tidak semua rumah bisa kau masuki dan keluar dengan selamat. Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan tentang 3 perampok yang salah memilih rumah dan hanya 2 yang kembali, atau tepatnya sesuatu yang menyerupai mereka. Awan gelap menggantung berat di atas pepohonan yang diam seperti menahan napas. 2 pria dengan jaket lusuh dan topi menutupi sebagian wajah mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang setelah pukul 9 malam. Doni, usia 32, bertubuh tinggi dan kekar, adalah pemimpin kelompok kecil ini. Di belakangnya ada Iman, lebih muda, 26 tahun, berpostur ramping dan selalu gelisah. Mereka bukan penduduk lokal. Mereka datang dari kota menuju desa terpencil itu berdasarkan info bocoran dari seorang narapidana lama yang mereka temui di penjara. Ada sebuah rumah kosong di Karangjati yang menyimpan barang-barang antik tak ternilai. Ini rumahnya, gumam Doni, menunjuk sebuah bangunan besar dan tua yang berdiri di ujung desa, terhalang pohon beringin besar. Rumah itu tampak seolah-olah ditelan waktu. Catnya terkelupas, jendelanya gelap dan tertutup debu. Tak ada pagar, hanya rerumputan liar yang menyembunyikan jalan setapak menuju pintu depan. Semua orang yang lewat pasti akan tahu rumah itu telah lama ditinggalkan. Namun bagi Doni dan Iman, rumah itu adalah sasaran empuk. "Lu yakin ini rumahnya, Don?" tanya Iman ragu. "Kok serem amat ya?" Doni mendengus. "Lu takut sama rumah kosong? Kecil amat nyalimu." Tanpa banyak bicara lagi, mereka mendekat. Pintu kayu yang besar itu ternyata tak terkunci. Bahkan ketika Doni menyentuhnya, pintu terbuka sedikit, seolah mengundang mereka masuk. Interior rumah dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Bau lembab dan kayu lapuk langsung menusuk hidung. Tapi tak lama setelah mereka menyalakan senter dan mulai menyusuri ruangan satu persatu, mereka terdiam. Lemari-lemari tua berisi porselen, figura foto berbingkai emas, bahkan meja makan dari kayu jati utuh, semuanya masih ada. Seolah pemilik rumah pergi mendadak tanpa sempat membereskan apapun. "Lihat ini, Man," ujar Doni dengan suara rendah. Barang beginian bisa dijual puluhan juta. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Di lantai 2, mereka menemukan kamar utama. Jendela besar menghadap ke pekarangan belakang. Tapi yang aneh, ada ranjang besar yang masih tertata rapi, seolah seseorang baru saja meninggalkannya. Bahkan tercium bau melati yang menyegarkan namun menusuk. Padahal seluruh rumah penuh debu dan bau apek. Malam makin larut. Mereka memutuskan beristirahat sejenak di ruang tamu sambil menunggu waktu aman untuk mengangkut barang-barang curian. Doni tidur di kursi panjang, sementara Iman duduk di dekat tangga, gelisah. Jam menunjukkan pukul 2.13 ketika terdengar suara ketukan dari lantai atas. Tok, tok, tok. Doni terbangun dan langsung berdiri. Iman sudah pucat. "Ada orang di atas," bisik Iman. "Lu dengar kan?" "Pasti tikus atau kayunya lapuk," jawab Doni setengah yakin. Namun ketika mereka menyinari tangga, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung berhenti berdetak sejenak. Di puncak tangga ada sosok perempuan. Dia berdiri diam, mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kakinya telanjang dan tampak tak menyentuh lantai. Tanpa suara, dia melayang ke bawah, menuruni tangga perlahan. Doni dan Iman tak sempat berpikir. Mereka kabur ke pintu depan. Tapi pintu itu tak bisa dibuka. Mereka menarik, mendorong, bahkan menghantamkan tubuh ke arah pintu. Tapi seolah rumah itu menolak mereka keluar. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Bisikan, tangisan, dan suara tertawa kecil perempuan. Jam dinding di ruang tamu berhenti
di pukul 3.00. Tapi mereka merasa waktu berjalan lambat atau justru terlalu cepat. Tak ada sinyal ponsel, tak ada suara ayam, tak ada cahaya fajar. Seolah mereka terperangkap dalam malam yang tak pernah berakhir. Suara pintu yang tertutup keras menggema di seluruh rumah. Meskipun Doni tidak menyentuhnya, Iman menjerit kecil, gemetar, dan memeluk lututnya di pojokan ruang tamu. Cahaya dari senter mereka mulai redup, seolah baterainya terkuras terlalu cepat, padahal baru saja diganti. "Ini nggak mungkin," bisik Doni, berkeringat dingin. "Kita cuma masuk rumah kosong, nggak mungkin." Namun rumah itu seakan hidup. Dinding kayunya mengerang. Angin dingin yang tak berasal dari luar meniup dari dalam rumah. Lampu gantung tua di ruang makan mulai berayun pelan tanpa sebab. Mereka memutuskan untuk bertahan di satu ruangan. Doni memilih ruang tamu, menghadap ke pintu depan. Tapi setiap kali dia mencoba menatap lurus ke pintu, matanya terasa berat, seperti ada kabut yang menyelimuti pandangannya. Bahkan jam dinding kuno yang sebelumnya menunjukkan pukul 3 kini telah berhenti berdetik. Iman tidak bisa tidur. Dia melihat sesuatu bergerak di cermin besar yang tergantung di atas perapian tua. Refleksi ruang tamu menunjukkan bayangan lain. Seorang anak kecil duduk di kursi, tertunduk. Tapi saat Iman menoleh langsung ke kursi itu, tidak ada siapapun. "Ada yang salah di sini, Doni," katanya lirih. "Gue nggak yakin kita masih di dunia yang sama." "Diam," kata Doni dengan nada rendah tapi tegas. "Besok pagi kita keluar. Ini cuman halusinasi." Namun pagi tidak pernah datang. Mereka tidur sejenak. Saat terbangun, ruangan masih gelap. Tak ada sinar matahari, tak ada suara burung. Hanya kegelapan dan sunyi yang menyiksa. Doni memeriksa jam tangannya. Berhenti di pukul 03.13, sama seperti jam dinding rumah. Seolah waktu di rumah itu beku. "Kita harus cari jalan keluar. Jendela, loteng, apapun," kata Doni akhirnya. Mereka mencoba memecahkan kaca jendela ruang makan, tapi tidak bisa pecah. Mereka menendang, memukul dengan kursi, bahkan memakai palu tua yang ditemukan di dapur. Namun kaca itu seperti dilapisi kekuatan gaib yang tak bisa ditembus. Saat mereka mencoba jendela belakang, suara tangisan terdengar dari kamar atas. Tangisan perempuan. Pelan, lalu berubah menjadi jeritan kesakitan. "Gua nggak naik ke atas," kata Iman dengan suara nyaris menangis. "Kita nggak bisa diem di sini," ujar Doni dengan napas berat. Dengan senter yang nyaris padam, mereka menapaki tangga menuju lantai 2. Setiap anak tangga yang diinjak berderit nyaring, seperti menyampaikan keberadaan mereka pada sesuatu yang menunggu. Di ujung lorong atas, mereka melihat pintu kamar yang sedikit terbuka. Tangisan berhenti, berganti dengan tawa kecil, cekikikan halus yang menyayat telinga. Doni perlahan mendorong pintu kamar itu. Kamar itu masih sama, ranjang besar, meja rias antik, dan jendela besar tertutup tirai berat. Tapi kini ada satu tambahan. Di cermin meja rias terlihat sosok wanita duduk menyisir rambut panjangnya. Wajahnya tak terlihat, hanya punggungnya yang membungkuk. Namun saat Doni mencoba menyinari sosok itu dengan senter, tidak ada siapa-siapa di depan cermin. Hanya bayangannya yang tetap menyisir dan sesekali menoleh sedikit ke arah mereka. Iman berteriak dan kabur ke bawah. Doni menyusul, panik. Mereka bersembunyi di dapur, di balik lemari. Napas mereka memburu. Di luar lemari, suara langkah pelan terdengar. Suara sendal yang diseret, mendekat perlahan dan berhenti tepat di depan lemari. Sunyi, hanya detak jantung mereka berdua yang menggetarkan udara. Lalu, suara berbisik dari balik pintu lemari. "Kalian bukan yang pertama." Doni hampir membuka pintu,
Tapi Iman menahan tangannya, matanya membelalak. "Doni, tangan lo," bisiknya ketakutan. Doni melihat ke lengannya. Bekas cakaran panjang berwarna merah terbakar membentuk angka. 213 angka yang sama dengan waktu yang terhenti di seluruh rumah. Tiba-tiba pintu lemari terhempas terbuka. Tapi tak ada apapun di luar. Dapur kosong. Hanya mereka berdua yang terjatuh keluar, terengah-engah. Mereka tak tahu harus melakukan apa. Tidur pun tak bisa. Saat mereka mencoba menutup mata, suara-suara mulai menyusup masuk. Orang berjalan, anak kecil tertawa, benda jatuh dari langit-langit. Bahkan dinding rumah mulai berubah. Warna kayu yang awalnya coklat lapuk kini tampak seperti kulit, basah, berdenyut, hidup. Keesokan harinya, atau entah berapa lama kemudian, mereka terbangun bersandar di dinding dekat pintu depan. Tiba-tiba, sinar matahari menyilaukan masuk melalui celah-celah jendela. Udara segar merayap masuk. Doni bangkit dan saat memutar kenop pintu, pintu itu terbuka dengan mudah. Di luar, desa kembali hidup. Warga beraktivitas. Ada anak-anak bermain, suara ayam, dan ibu-ibu menyapu halaman. Mereka berjalan tertatih keluar, tak percaya bisa bebas. Salah satu warga, Pak Darto, menghampiri mereka. "Loh, kalian dari mana, Mas?" "Kami dari rumah itu," kata Iman sambil menunjuk ke arah rumah angker. Warga sekitar langsung menoleh dengan tatapan ngeri. "Rumah itu sudah kosong puluhan tahun, gak ada yang berani masuk. Dulu ada keluarga mati terbakar di dalamnya. Tapi tiap malam rumah itu hidup lagi. Kalian gak tahu," kata Pak Darto pelan. Doni dan Iman saling pandang. Kaki mereka lemas. "Berapa lama kami di dalam sana?" tanya Doni. Pak Darto tampak bingung. "Rumah itu baru pagi ini kami lihat pintunya terbuka lagi. Tapi udah 2 hari kalian gak keluar-keluar." Mereka terdiam. Mereka merasa hanya semalam. Tapi kenyataannya, 2 hari penuh mereka terjebak dalam rumah yang menolak waktu. Doni dan Iman duduk di teras mushola kecil di pinggir desa. Tubuh mereka gemetar, baju kotor dan robek-robek. Warga yang menyambut mereka pagi itu sudah kembali ke aktivitas, namun masih menatap mereka dengan sorot mata campur aduk, penasaran dan takut. Iman memeluk dirinya sendiri, mencoba memahami kenyataan. "Kita beneran 2 hari di sana, Don." Doni mengangguk pelan, tatapannya kosong. Mereka pikir semuanya telah berakhir. Mereka pikir berhasil keluar dari rumah itu berarti terbebas. Tapi satu hal yang mereka lupakan, sesuatu telah ikut bersama mereka keluar. Pukul 11 malam, Doni tidur di rumah kontrakannya di tepi kota. Rumah kecil, hanya 2 kamar. Tapi malam itu, ia terbangun oleh suara familiar, tawa cekikikan anak kecil. Awalnya, ia kira suara dari luar. Tapi, saat ia menoleh ke arah cermin kecil di sudut kamar, ia melihat sosok bayangan berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapapun. Cermin itu tetap memantulkan kamar yang sama. Kecuali satu hal, dirinya sendiri tidak ada dalam pantulan. Sementara itu, Iman juga mengalami hal aneh. Ia mendengar ketukan di jendela kosnya di lantai 2. Saat dibuka tirai, tak ada siapapun. Tapi saat ia menunduk ke lantai, ia melihat jejak kaki basah yang mengarah ke dalam kamarnya. Jejak itu berhenti di depan cermin lemari. Dan cermin itu seperti milik Doni, tak lagi menunjukkan pantulan Iman. Ia menjerit dan menutup cermin dengan kain. Keesokan paginya, keduanya bertemu lagi. Mereka sepakat bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Rumah itu tidak melepaskan mereka sepenuhnya. "Lo sadar nggak?" kata Iman dengan suara gemetar. "Waktu kita keluar dari rumah itu, kita nggak pernah lihat bayangan kita di kaca manapun. Di rumah warga, di warung, di spion motor." Doni membeku.
jiwa kita belum sepenuhnya ikut keluar. Tambah iman, mereka kembali ke rumah angker itu. Kali ini di siang hari, tapi tetap rumah itu tampak asing. Tak ada yang berubah sejak 2 hari lalu. Hanya saja terasa lebih kosong, seolah telah kehabisan daya. Mereka memberanikan diri masuk. Langkah mereka terasa berat, lantai berderit, seperti menyambut kembali penghuni yang seharusnya tak pernah pergi. Saat mereka masuk ke kamar di lantai 2, kamar tempat mereka melihat sosok perempuan di cermin. Cermin itu kini retak, tapi bukan itu yang membuat mereka ketakutan. Dari retakan cermin mengalir cairan merah kehitaman, darah, dan di balik bayangan cermin yang pecah, pantulan mereka muncul, tapi bergerak sendiri, tidak sesuai gerakan tubuh asli. Seolah tubuh mereka di dunia nyata hanyalah cangkang dan jiwa mereka masih terperangkap di dalam sana. Iman mendekati cermin. Sosok pantulannya tersenyum dengan senyum yang bukan miliknya. Sosok itu berbisik melalui retakan cermin, "Kalian boleh pergi, tapi bagian kalian tetap milik kami." Doni mundur, menarik Iman pergi. Mereka berlari keluar rumah. Kali ini pintu tak mengunci, tapi suara tangisan anak-anak dan langkah-langkah mendesing mengiringi mereka sampai pagar halaman. Di luar rumah, langit siang mulai menghitam. Awan menggulung meski tak ada ramalan hujan. Udara terasa pekat. Di belakang mereka, rumah itu berguncang perlahan, seperti menghela napas. Doni memandangi tangannya. Bekas angka 213 kini telah berubah menjadi angka 3,66. Iman memekik karena ia menemukan cermin kecil tergantung di pohon dekat pagar rumah. Di dalamnya, ia melihat dirinya tertidur di pojok rumah angker dengan mata terbuka. "Don, kita belum pernah keluar sepenuhnya," katanya dengan suara putus asa. "Yang keluar cuma bayangan kita." Mereka sadar, tubuh mereka kini seperti boneka kosong. Jiwa mereka masih tertinggal. Beberapa minggu berlalu, Doni dan Iman mencoba hidup normal, tapi mereka tak bisa tidur, tak bisa melihat diri di cermin. Setiap kali mereka tidur, mereka bermimpi kembali ke rumah itu. Selalu pukul 2.13, selalu kamar dengan sosok wanita menyisir rambut, selalu suara anak kecil menangis, dan selalu cermin yang tak pernah memantulkan wajah mereka. Mereka pun akhirnya sepakat kembali untuk terakhir kalinya, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengakhiri semuanya. Mereka masuk ke rumah angker saat matahari terbenam, membawa satu cermin besar dan lilin-lilin sebagai penerang. Mereka memanggil entitas rumah itu. Mereka berteriak, mereka menangis, mereka memohon, dan rumah itu menjawab. Dinding bergetar, cermin berembun dari dalam. Sosok-sosok muncul dari bayangan, berbisik, menangis, tertawa. Cermin besar mereka mulai bergetar, memperlihatkan bayangan lain. Versi asli tubuh mereka terperangkap di dalam. Dan saat Iman menyentuh permukaan kaca itu, tangannya masuk. Doni memegang erat sahabatnya. Tapi dalam sekejap, Iman tertarik ke dalam. Dan Doni memilih untuk ikut. Tak ada yang pernah melihat mereka lagi. Rumah itu kini kembali terkunci. Warga desa bilang, suara 2 orang laki-laki masih sering terdengar dari dalam rumah itu, bicara sendiri, menyebut nama satu sama lain. Dan di dalam rumah itu, cermin besar masih berdiri, menampung pantulan 2 sosok yang terus mengetuk dari dalam. Mereka keluar hanya sejenak, tapi jiwa mereka tetap milik rumah itu. Sudah seminggu sejak Doni dan Iman kembali ke rumah itu untuk yang terakhir kalinya. Mereka masuk ke dalam cermin, atau setidaknya begitu kata warga desa yang malam itu melihat rumah angker menyala terang dari dalam, padahal tak ada aliran listrik. Setelah malam itu,
rumah itu berubah. Tidak terlihat berbeda dari luar, tapi siapapun yang mencoba mendekat akan merasa pusing, mual, dan melihat bayangan orang berjalan di balik jendela. Padahal rumah itu kosong. Warga akhirnya memasang papan larangan di depan gerbangnya. Dilarang masuk, tempat ini milik mereka yang tidak kembali. Namun, kisah Doni dan Iman belum berakhir. Di dalam dimensi cermin itu, waktu dan ruang tak berjalan sebagaimana mestinya. Doni membuka matanya, terbaring di kasur kayu berdebu, dikelilingi suara tangisan samar. Ia memanggil Iman dan sahabatnya muncul dari balik pintu. "Don, kita di mana sekarang?" Doni bangkit, melihat sekeliling. Kamarnya gelap, berdebu, namun jauh lebih besar daripada kamar yang mereka masuki sebelumnya. Di dinding tergantung lukisan-lukisan tua. Semua menggambarkan rumah itu dari sudut pandang berbeda. Namun, satu lukisan menarik perhatian mereka. Sebuah kamar dengan tempat tidur usang, satu lemari tua, dan jendela besar menghadap ke hutan. Masalahnya, kamar itu tidak pernah mereka temui saat menjelajahi rumah ini sebelumnya. Mereka keluar kamar dan mulai menyusuri lorong. Rumah itu kini terasa berbeda. Tidak hanya besar, tapi terus berubah bentuk. Tangga yang mereka naiki semalam kini mengarah ke bawah. Lorong yang seharusnya berujung ke dapur kini berakhir di ruang tamu. Dan waktu, tidak ada pagi atau malam, hanya senja kelabu. Mereka mulai menyadari sebuah pola. Setiap kali mereka memutar arah atau membuka pintu yang sama 2 kali, rumah itu berubah bentuk, seolah bermain dengan mereka. Setelah berjalan lama, mereka menemukan pintu kayu berukir lambang aneh, lingkaran dengan 5 titik api. Tanpa tahu kenapa, Doni membuka pintunya, dan disitulah mereka menemukannya. Kamar dari lukisan tadi. Kamar itu nyata. Tempat tidur, lemari tua, jendela yang menghadap hutan. Tapi, satu hal yang tak ada di lukisan. Cermin besar menempel di dinding seberang tempat tidur, dan di dalamnya, mereka melihat tubuh mereka terbaring. Cermin itu menunjukkan dunia nyata. Mereka melihat tubuh mereka berdua tergeletak di ranjang kecil di puskesmas desa. Wajah mereka pucat, mata terbuka, tapi tidak berkedip. Di sekeliling, warga membacakan doa. Di sisi ranjang, tampak ustaz desa membacakan ayat-ayat suci, mencoba memanggil mereka kembali. Iman bergetar. "Itu tubuh kita. Kita koma." Doni mendekat ke cermin. Ia meletakkan tangannya di permukaan kaca. Dingin. Tapi dalam cermin, ustaz itu tiba-tiba berhenti membaca. Matanya mengarah ke tubuh Doni yang tergeletak, lalu ke arah langsung ke cermin. "Jika kalian masih bisa melihat ini, berarti kalian belum sepenuhnya mati." Ustaz itu menatap lurus ke arah mereka, padahal ia berada di dunia nyata. Kamar itu tidak pernah ada, tapi kini sudah kalian temukan. Maka kalian harus keluar sebelum waktu di tempat ini benar-benar berhenti. Doni dan Iman berlari keluar kamar. Lorong rumah kini mulai membusuk, dinding mengelupas, lantai retak. Seolah waktu memang mulai runtuh. Mereka terus berlari, tapi setiap pintu kini hanya mengarah kembali ke kamar yang sama. Iman berhenti, terengah. "Kita terjebak. Rumah ini, kamar itu adalah labirin." Doni menoleh ke lukisan tua yang tergantung di dekat pintu. Ia menyadari satu hal, kamar itu awalnya tidak ada. Tapi kini sudah menjadi bagian rumah. Dan seperti bagian rumah lainnya, ia tunduk pada peraturan. Doni menarik lukisan itu, dan di baliknya, tembok retak. Ia menghancurkan retakan itu dengan lemari kayu. Di baliknya, terdapat tangga batu menurun ke ruang bawah tanah. "Rumah ini gak suka ruangan baru," katanya. "Mungkin ini jalan keluarnya." Tangga itu berakhir pada ruangan bundar dengan banyak cermin menggantung, masing-masing memperlihatkan versi berbeda dari diri mereka. Doni
menggantung di langit-langit dengan leher patah. Iman berjalan menyusuri lorong sendirian, menangis. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah angker, menatap kamera pengawas. Salah satu memperlihatkan mereka mengetuk kaca dari dalam, tepat seperti yang mereka lihat sebelumnya. Doni mulai panik. Ia menghancurkan satu persatu cermin, tapi setiap pecahan menimbulkan suara jeritan. Iman berdiri di tengah ruangan. Kita harus pilih satu pantulan yang benar, satu jalan keluar. Mereka berdiri di depan cermin terakhir, memperlihatkan tubuh mereka yang mulai bergerak di ranjang puskesmas. Suara azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Sekarang atau kita mati di sini, bisik Doni. Mereka menyentuh cermin itu. Cahaya menyilaukan, jeritan, lalu hitam. 2 hari kemudian, Doni dan Iman terbangun bersamaan di puskesmas. Warga bersorak, Ustaz menangis haru. Mereka dikira kerasukan, tapi mereka tahu yang sebenarnya. Namun saat bercermin, sekilas, hanya sedetik, mereka melihat versi diri mereka masih berdiri di dalam rumah itu, menatap keluar, memohon. Mungkin tubuh mereka kembali, tapi tidak seluruhnya. Pagi itu, langit desa Wanaraja mendung dan sunyi. Di dalam puskesmas, 2 pemuda duduk diam di ranjang masing-masing, mata mereka menerawang kosong ke arah jendela. Mereka adalah Doni dan Iman, 2 perampok yang secara ajaib kembali setelah 2 hari menghilang. Tapi bagi mereka hanya semalam berlalu. Ustaz Malik satu-satunya yang percaya bahwa keduanya mengalami sesuatu di luar logika, duduk di dekat mereka, membaca doa pelan. "Waktu kalian tak bergerak seperti waktu kami di sini," ucapnya pelan. "Dan kalian belum benar-benar kembali. Aku bisa merasakannya." Doni dan Iman saling pandang. Mereka belum sempat bercerita pada siapapun. Bagaimana bisa? Siapa yang akan percaya bahwa mereka terjebak di rumah hantu, masuk ke dimensi lain, dan melihat tubuh mereka sendiri dari dalam cermin? Namun, keganjilan dimulai 1 hari setelah mereka sadar. Hari pertama di dunia nyata. Setelah keluar dari puskesmas, mereka mencoba menjalani hidup normal, atau setidaknya berpura-pura begitu. Tapi, sejak saat itu, bayangan mereka sendiri tak lagi sinkron. Ketika Doni berjalan di depan kaca toko, bayangannya kadang menatap ke arah berbeda. Saat Iman mencuci tangan di wastafel masjid, ia melihat pantulan dirinya tersenyum, padahal ia sedang murung. Hal-hal kecil ini makin lama makin sering. Setiap malam, Doni bermimpi berada kembali di dalam rumah itu. Tapi yang lebih menyeramkan, setiap kali ia terbangun, bajunya basah oleh tanah dan ada debu putih di ujung jari-jarinya, seolah tubuhnya kembali ke rumah itu setiap malam. Hari kedua, puncaknya terjadi ketika mereka mencoba membakar pakaian yang mereka pakai malam kejadian. Saat api menyentuh kain itu, jeritan mengerikan terdengar dari dalam kobaran api. Api tidak padam, justru makin membesar tanpa bahan bakar. Api itu membentuk siluet rumah, dan 2 sosok berdiri di ambangnya. Mereka, Doni dan Iman, versi lain, versi yang tidak pernah kembali. Doni panik. "Kita nggak benar-benar lolos, Man. Rumah itu nempel di kita." Iman hanya mengangguk, tubuhnya gemetar. "Mungkin kita cuma bayangan dari yang asli." Mereka kembali ke rumah itu, bukan karena ingin, tapi karena dipanggil. Malam itu, mereka berdua berjalan kaki ke arah rumah tua. Tidak ada lampu, tidak ada warga. Tapi rumah itu terlihat berbeda, lebih baru, seolah baru direnovasi. Cat tembok segar, taman rapi, jendela bersih. Pintu terbuka pelan saat mereka mendekat. Tidak berderit, tidak retak, justru menyambut mereka seperti tuan rumah menunggu anaknya pulang. Di ruang tamu, terdapat cermin besar.
Dan kali ini mereka tidak melihat pantulan diri. Yang mereka lihat adalah hari pertama mereka masuk ke rumah itu. Doni dan Iman berdiri di depan pintu belakang, bersiap merampok. Tapi sesuatu berbeda. Wajah mereka tampak gembira, puas, licik. "Apa itu? Kita yang asli?" bisik Iman. "Bukan," jawab Doni. "Itu yang rumah itu inginkan dari kita." Lorong-lorong muncul kembali. Tapi kali ini mereka tahu jalurnya. Mereka menyusuri rumah dengan pasti, menuruni tangga ke ruang bawah tanah, tempat puluhan cermin tergantung. Tapi kali ini hanya ada satu cermin yang utuh, dan di dalamnya bukan mereka. Di dalamnya ada Ustaz Malik, duduk bersila di ruang tamu, membaca doa dengan suara lirih. Tapi semakin lama, Ustaz itu mulai terlihat gelisah. Matanya melirik ke sekitar, napasnya tercekat. Ia merasa sesuatu mengawasinya. Lalu ia berkata lirih ke arah cermin, "Jika kalian melihat ini, ketahuilah, rumah ini tidak membiarkan siapapun pergi tanpa bekas. Jangan percaya bahwa kalian telah pulang, karena rumah ini akan ikut bersama kalian." Cermin itu pecah. Mereka terlempar. Tubuh mereka terbangun kembali di rumah masing-masing, bukan di puskesmas. Tapi suasana tetap aneh, hening, jam dinding tidak berdetak, televisi hanya menampilkan salju layar, HP tidak menangkap sinyal, dan tak ada suara manusia. Iman keluar rumah, jalanan kosong, tidak ada suara ayam, tidak ada angin, tidak ada cahaya matahari. Semuanya suram, seolah seluruh desa ini sudah mati. Doni menghampirinya. Ia menunjuk ke arah langit. Awan berputar dalam spiral, seperti pusaran raksasa. Dan di tengah pusaran itu, terlihat atap rumah tua, seperti melayang di udara. Rumah itu kini bukan sekadar bangunan. Ia adalah dunia itu sendiri. Kebenaran akhirnya muncul. Seseorang harus tetap tinggal di dalam rumah untuk menjaga keseimbangan. Rumah itu tidak suka ditinggalkan kosong. Rumah itu bukan rumah biasa. Ia adalah penjara, dan siapapun yang masuk akan menjadi bagian dari rumah. Doni sadar. Waktu kita diambil karena kita mencoba kabur. Rumah itu menagih. Sekarang, Iman menangis. "Kita harus kembali, Don, atau orang lain akan jadi penggantinya." Bab ini berakhir dengan keputusan. Doni akan kembali ke rumah itu, menjadi penjaganya. Iman akan bertahan di dunia nyata, mengawasi dari luar agar tidak ada orang masuk lagi. Tapi sebelum Doni menghilang ke dalam kabut menuju rumah itu, ia berpesan, "Kalau suatu hari aku muncul di cerminmu dan tersenyum, itu bukan aku." 3 minggu setelah Doni menghilang, Desa Wanaraja kembali tenang, setidaknya di permukaan. Warga melanjutkan hidup seolah tak ada apa-apa. Rumah tua itu masih berdiri di ujung desa, tapi kini tak ada yang berani menoleh ke arahnya, apalagi mendekat. Iman menjalani hidupnya dengan penuh kehati-hatian. Ia menghindari cermin, tidak tidur malam, dan rutin sholat di masjid serta bersedekah. Ia tahu apapun yang terjadi malam itu belum sepenuhnya selesai. Tiap malam, ia duduk di serambi rumah sambil menatap kosong ke langit. Di kepalanya hanya satu pertanyaan. Apakah Doni masih hidup di dalam sana? Suatu malam, pintu rumahnya diketuk 3 kali. Pelan, tidak tergesa, seperti ketukan orang yang tahu betul bahwa ia akan dibukakan. Iman membuka pintu. Dan di sana berdiri Doni, pakaian yang sama saat terakhir mereka bertemu. Wajahnya lebih pucat, lebih kurus, tapi senyum itu masih ada. Senyum Doni yang dulu. "Gua pulang, Man," katanya pelan. "Udah beres semuanya." Iman berdiri mematung, ingin senang, tapi dadanya berat karena Doni tidak memiliki bayangan. Waktu mulai retak. Sejak kemunculan Doni kembali, Iman mulai melihat perbedaan yang tak bisa diabaikan. Kucing tetangga selalu melolong bila Doni lewat.
Bayi menangis histeris hanya karena mendengar suaranya. Dan yang paling mengganggu, cermin di rumah Iman mulai mengembun dari dalam. Seperti ada sesuatu yang bernapas dari baliknya. Suatu malam, Iman menyalakan TV tanpa alasan. Layar menyala, menampilkan rumah tua itu dengan Doni berdiri di jendela lantai 2, menatap langsung ke kamera. Padahal Doni sedang tidur di sofa di ruang tamu. Kebenaran terkuak dari Ustaz Malik. Iman akhirnya mendatangi Ustaz itu dengan gemetar dan menceritakan segalanya. Sang Ustaz hanya diam, lalu berkata, "Yang keluar dari rumah itu bukan sahabatmu, Iman. Itu kulitnya saja. Jiwanya tertinggal." Menurut penuturan Ustaz, rumah itu adalah sarang jin yang menyesatkan waktu. Setiap yang masuk ke sana akan di-cloning dalam bentuk yang menyerupai mereka, tetapi tanpa ruh. Tujuannya satu, menyebarkan kesesatan dari dalam dunia nyata. Dan kini, salah satunya hidup bersama Iman. Konfrontasi malam terakhir, Iman menyusun rencana. Ia pura-pura tidur di kamar, lalu menyelinap ke ruang tengah di mana Doni sedang menonton TV dengan volume 0. Ia mengintip dari balik tirai dan melihat Doni menatap ke layar tanpa berkedip. Di layar ditayangkan ruang tamu rumah mereka saat ini. Tapi anehnya, ada 2 Iman dan 2 Doni di dalamnya. Salah satu Doni menoleh langsung ke kamera dan tersenyum tajam. Iman gemetar. Ia tahu harus segera bertindak. Ia mengajak Doni ke rumah tua itu dengan alasan ingin menyelesaikan semuanya. Doni setuju tanpa banyak tanya, hal yang sangat tidak Doni. Di depan pintu rumah angker, Iman membaca doa. Ia membuka pintu dan suara jeritan 1000 orang terdengar samar dari dalam. Tapi Doni melangkah tanpa gentar. Iman berbisik, "Kalau kamu benar-benar Doni, kamu pasti ingat kenapa kita kesini dulu." Doni berhenti, menatapnya. "Untuk ngambil apa yang seharusnya bukan milik kita," jawabnya datar. "Tapi sekarang aku di sini untuk mengambil kamu." Iman tersentak, tapi ia sudah siap. Ia lemparkan cermin kecil yang dililit ayat kursi ke lantai. Saat pecah, suara dentingnya memekakan telinga dan tubuh Doni meledak menjadi asap hitam yang langsung diserap ke dalam lantai rumah. Seluruh rumah bergetar, seperti sedang menarik napas terakhir. Iman terbangun di padang rumput, tidak tahu bagaimana bisa ada di sana. Tapi rumah itu sudah tidak ada. Bahkan desa Wanaraja tak terlihat di sekeliling. Yang ia lihat hanya barisan cermin di kejauhan. Dan di setiap cermin ada wajah yang mirip dirinya. Beberapa menangis, beberapa marah, beberapa tersenyum lebar. Ia menyadari satu hal menakutkan. Mungkin tubuhnya berhasil keluar dari rumah itu. Tapi siapa yang keluar? Bukan lagi dirinya. Beberapa tahun kemudian, seorang relawan pendaki hutan menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan, ratusan kilometer dari desa Wanaraja. Rumah itu utuh, tidak ada jejak usia, dan di dalamnya hanya ada satu benda, cermin besar menggantung di tengah ruangan. Di cermin itu, si relawan melihat dirinya sendiri tersenyum, lalu mengedipkan mata terlebih dulu. Jangan percaya siapapun yang keluar dari rumah itu, bahkan jika wajahnya adalah milikmu sendiri. Hingga hari ini, desa Wanaraja tetap tak ditemukan, dan siapapun yang mengaku pernah tinggal di sana menghilang tanpa jejak. Cermin-cermin itu tetap muncul di tempat-tempat yang seharusnya kosong. Dan jika suatu hari kamu menemukan rumah tua yang tampak mengundang, jangan masuk, jangan ketuk, jangan lihat ke cermin, karena kamu mungkin tidak akan keluar sebagai dirimu yang sebenarnya.